Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke channel Agus Manggala. Dari pertemuan sebelumnya, kita mungkin sudah memperhatikan beberapa produk yang terbuat dari VBA Excel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang VBA Excel untuk yang memang benar-benar baru berkenalan dengan Visual Basic for Application Excel. Ini adalah Excel yang terbaru. Jadi saya menggunakan Excel versi 365, tetapi bisa digunakan untuk versi-versi sebelumnya. Sedangkan untuk versi sebelumnya kita harus menyesuaikan dengan cara-cara yang mungkin bisa dicari dari Google dan seterusnya. Jadi pertama kali kita menggunakan VBA Excel, langkah pertama adalah kita harus mengaktifkan makronya terlebih dahulu. Dengan cara klik File, kemudian di sini Option. Nah, kemudian dari Option kita pilih Trust Center, kemudian Trust Center Setting, dan Trust Center kita pilih yang Macro Setting. Pada saat pertama kali, kondisinya ini adalah Disable All Macros. Maka untuk bisa digunakan kita harus mengaktifkan dengan mengklik Enable All Macros. Kemudian Task Access to VBA, selanjutnya kita klik OK. Langkah kedua adalah kita ingin menampilkan tab Developer di bagian sini. Caranya adalah di Excel Option, klik Custom Ribbon. Di sini ada pilihan yang namanya Developer. Ketika kita klik di sini, maka akan tampil tab Developer yang bisa kita gunakan untuk melakukan coding. Klik OK. Nah, sekarang sudah muncul tab Developernya. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, supaya kode kita bisa diakses, maka ini harus disimpan menggunakan metode enable. Jadi file yang book 1 ini harus kita simpan menggunakan metode book enable-nya, itu jenisnya Excel Macro Enable Workbook ya. Nah, kemudian kita simpan, anggaplah di sini di My Document ya. Kita masukkan misalnya latihan VBA makro untuk pemula. Oke. Jadi pastikan di sini adalah Excel Macro Enable. Setelah itu kita klik Save. Oke. Jadi langkah kedua sudah selesai. Langkah selanjutnya kita adalah mengaktifkan Visual Basic editornya. Klik di Developer atau di Visual Basic Application, atau kita lakukan dengan menggunakan klik secara bersamaan Alt plus F11. Tek. Nah, maka akan muncul form seperti ini. Oke, jadi di sini ada form yang baru yang siap untuk kita gunakan. Saya ingin menjelaskan di sini namanya project. Nah, jadi ini adalah project, VBA project. Kemudian di sini adalah properties, VBA project properties. Artinya semua objek-objek yang ada di dalam Visual Basic Editor nanti, propertiesnya bisa kita setting di bagian sini. Sedangkan untuk objeknya, projectnya ada di sini. Kita ambil contoh, misalnya sheet. Nah, jadi di dalam VBA project itu ada beberapa objek. Yang pertama itu adalah sheet. Yang kedua itu adalah workbook. Jadi workbook di sini sudah masuk namanya this workbook. Ini sudah ada secara otomatis, tidak perlu kita buat atau tidak perlu kita hapus karena sudah ada
berdasarkan defaultnya. Sekarang kita coba sheet 1. Nah, di sini ada worksheet. Nah, ini otomatis. Jadi kita tidak usah mengetikkan, dia sudah membuat suatu kode yang seperti di layar kaca Anda. Kemudian di sini eventnya. Jadi di sini worksheet itu objeknya, di sini adalah prosedurnya. Nah, ini objek, ini prosedur. Nah, prosedur itu banyak. Misalnya kita mau mengaktifkan worksheet, maka tinggal kita klik worksheet dan di sini activate. Artinya prosedur kita mengaktifkan dari sheet. Selanjutnya kalau misalnya kita mau merubah menggunakan change. Nah, jadi sini sudah langsung worksheet change. Nilainya target as ring. Kemudian selanjutnya calculate dan seterusnya. Jadi ini adalah objek dan ini adalah prosedur yang bisa kita sematkan di dalam objek ini. Sekarang kita coba di workbook. Di workbook tinggal kita pilih workbook. Kemudian di bagian sini itu sama, banyak sekali prosedur yang bisa kita pakai. Misalnya activate, artinya kita mengaktifkan workbook activate. Kemudian open, ini workbook open. Kemudian namanya misalnya new sheet. Nah, workbook new sheet. Jadi kita tidak perlu susah-susah. Apabila kita ingin membuat workbook baru, bisa menggunakan objek dan prosedur yang sudah disiapkan oleh Excel. Selanjutnya kita akan menambah objek baru, yaitu berupa modul. Nah, jadi di sini modul ini adalah suatu tempat kita membuat kode yang bisa diakses oleh sheet, anggaplah sheet 1 dan workbook. Nah, jadi di sini kita akan mengetikkan semua kode yang bisa diakses oleh ini dan oleh ini. Nah, jadi ini modul. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, jadi bisa kita menggunakan sub contoh pesan. Nah, buka kurung, tutup kurung. Nah, kemudian kita masukkan MSG box, buka kurung, kasih tanda petik 2, masukkan selamat sore. Oke. Nah, jadi sekarang kita sudah membuat suatu pesan selamat sore menggunakan kode MSG box. Jadi sub ini sudah menjadi bawaan Excel, kemudian MSG box juga sudah bawaan Excel, and sub itu terjadi secara otomatis apabila kita membuat sub. Contoh misalnya sub contoh baru, buka kurung, tutup kurung, enter. Setelah kita menekan enter, maka end subnya akan menjadi otomatis. Oke, nah jadi sekarang kita sudah membuat suatu kode dengan contoh selamat sore. Sekarang bagaimana kita menjalankan kode ini? Caranya adalah kalau secara langsung kita menggunakan run sub, artinya langsung dieksekusi. Tuh, selamat sore muncul. Dan ada cara lain yaitu menggunakan tombol F8 di komputer kalian masing-masing. Nah, jadi setelah kalian tekan F8 maka akan muncul yang namanya arsiran warna kuning. Nah, kemudian ini bisa kita
lanjutkan dengan menekan F8 selanjutnya. Ke bawah. Nah, sekarang muncul. Nah, jadi run atau sub untuk menjalankan kode yang sudah kita buat sebelumnya secara otomatis langsung menghasilkan hasil atau menghasilkan pesan. Sedangkan F8 akan menjalankan kode secara setahap demi setahap. Oke. Nah, contohnya misalnya MSG Box selamat sore. Kita buatkan lagi misalnya I sama dengan 2, J sama dengan 4. Maka misalnya N sama dengan I tambah J. Maka kita harus menampilkan nilai dari N. MSG Box masukkan N. Nah, sekarang kita jalankan dengan menggunakan F8. Sub contoh pesan MSG selamat sore. Oke, selamat sore kembali. Nah, sekarang yang warna kuning turun ke bagian bawah. Kita cek, masukkan kursor kita ke arah sini. Kita cek I itu masih isinya empty. Tetapi ketika kita lanjutkan tekan M8, maka I sudah berubah menjadi 2. Kemudian J masih empty, lanjutkan tekan F8, J sudah berubah menjadi 4. Sekarang N sama dengan 6. Dari mana dapat 6? I 2, J 4. Nah, MSG Box akan menampilkan nilai dari 6. Dari N ini. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan I plus J. Setelah dijumlahkan, maka arsiran akan ke N sub. Ini artinya kode yang di atasnya ini sudah dijalankan. Tinggal kita klik sekali lagi F8. Nah, selesai. Artinya kode sudah menjalankan hasilnya dengan sempurna tanpa ada masalah. Selanjutnya, untuk yang F5 ini tidak ada langkah-langkahnya. Jadi tiba-tiba dia akan menghasilkan nilai 6. Selamat sore, nilainya 6. Ulangi, selamat sore, 6. Oke. Jadi demikianlah salah satu contoh untuk pemula yang baru mengenal tentang Visual Basic Application yang ada di Excel yang bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, baik untuk database barang, untuk komputasi fluida dinamis, maupun untuk perhitungan secara numeris. Detailnya kita akan bahas satu persatu di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.